Seru nggak, Gri? Hari ini, Gri? Seru lah. Habis Koni, Rudi es kemelinti. Anjuran saya, ya, karena ini jelang pra-peradilan Hasto Kristianto, hari Selasa besok, artinya ini kan Minggu, Senin, Selasa, kurang 3 hari lagi. Ini adalah momen yang sangat monumental. Ini analisa saya, Megawati pengen ketemu dengan Prabowo, kemungkinan besar ditarget sebelum hari Selasa. Kalau ini terjadi, ya mungkin udah kiamat, selesai itu urusan semuanya. Kalau enggak, masih ada sidang berikutnya, pra-peradilan, sampai dengan putusan, bisa jadi pertemuan Megawati dengan Prabowo itu harus terjadi sebelum putusan pra-peradilan. Bisa jadi, ini analisa, ini dugaan. Ya, karena misi besarnya itu bisa jadi. Ini analisa, ini dugaan. Ya, jangan teman-teman terkecoh dengan isu-isu, misalnya pagar laut, misalnya serangan-serangan kepada Jokowi terus dilancarkan oleh sebagian kader PDIP dan buzzer-buzzer PDIP, ya. Jangan sampai isu-isu itu menutup agenda hari Selasa besok, pra-peradilan. Ini erat hubungannya dengan agenda pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Ini analisa. Ini ilmu cocokologi. Benar apa salah, ini kecurigaan. Ini dugaan. Dan kita harus kawal ini. Kenapa? Karena kalau enggak, ya, kita tenggelam oleh kasus-kasus yang lain, apalagi pagar laut. Hati-hati nih. Jangan sampai tenggelam karena pagar laut nih. Makanya saya nggak bahas sama sekali tuh pagar laut tuh. Dan teman-teman juga jangan gagal fokus karena penggiringan opini yang dilakukan oleh buzzer-buzzer PDIP. Kan kemarin saya kasih contoh dan saya bahas itu. Jangan sampai. Nah, sebenarnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, saya nggak tahu urgensinya apa. Untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan bangsa negara ini, atau apa? Karena menurut saya, pemerintahan Prabowo Gibran hari ini yang sudah jalan dengan dukungan Kim, sudah lebih dari cukup. Dan memang harus ada partai yang di luar pemerintahan, yaitu PDIP. Ya, supaya sebagai penyeimbang, sebagai kontrol. Jadi nggak penting-penting amat pertemuan antara Prabowo dengan Megawati besok. Apalagi kemudian dugaan saya yang di awal video ini benar, buru-buru dilakukan sebelum sidang pra-peradilan atau sebelum putusan pra-peradilan, udah kiamat kita udah kiamat udah. Nggak bisa berharap apa lagi kali ini. Tapi harusnya teman-teman Gerindra nggak usah juga perlu proaktif, nggak usah juga memfollow up agenda pertemuan tersebut. Nggak usah juga mengagenda-agendakan. Cuek bebek aja, acuh-acuh butuh aja. Kalau sekiranya nanti penting, ya udah rilis. Kalau enggak, ya ngapain? Apalagi mengingat peristiwa dulu, Prabowo sudah sangat teriris-iris hatinya oleh perilaku Megawati, ya harusnya ingat ke sana. Ya, politik is politik. Tapi kalau sudah sampai, aduh, sakit hati yang mendalam, ya lihat aja Megawati ketika sakit hati kepada rival-rivalnya seumur hidup nggak akan ngomong. Nah, jangan sampai kita pemaaf, tapi yang kita hadapin adalah macam Megawati yang mempunyai karakter seperti itu. Coba kita lihat ya. Ini video lama Prabowo menyampaikan ungkapan isi hatinya ketika berhadapan dengan Megawati. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Itulah ketulusan hati seorang Prabowo Subianto kala itu. Karena memang dasarnya orang-orang PDIP, basar-basar PDIP, kalau kita lihat komentar-komentarnya,
kepada Prabowo itu kan nggak ada riwayat apa ya, suka, riwayatnya senang, riwayatnya berhubungan baik, itu kan nggak ada. Ada kan dipulangkan sama Megawati. Ya. Itu pun sampai sekarang masih kontroversi ya. Ketika Megawati klaim memulangkan Prabowo jadi Jordania, padahal itu adalah ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan kala itu sebagai duta besar. Paspornya habis, perpanjang nggak bisa. Luhut yang memerintahkan untuk dikasih perpanjangan. Luhut melapor ke Abdurrahman Wahid, Gus Dur, presiden waktu itu. Ya udah nggak apa-apa. Kita harus mempunyai perikemanusiaan. Nah, Luhut juga melapor ke Megawati. Apa jawaban Megawati? Kamu yang bertanggung jawab loh ya kalau ada apa-apa. Sekarang diklaim Megawati karena yang memulangkan Megawati katanya. Luar biasa. Ini baru contoh satu ya. Banyak banget yang klaim Megawati yang sebenarnya itu nothing. Menyelesaikan BLBI, membayar utang IMF. Tapi ya udah, sementara itu kita nggak usah bahas, biar senang dulu. Ya, kader-kader PDIP, bahasa-bahasa PDIP juga tetap bangga dengan keberadaan Megawati. Kita jangan patahkan lah, kasihan. Orang perlu bangga dengan junjungannya, itu penting. Aduh, Des Kamri. Sobari. Aduh. Ya, itulah. Seringkali kan klaim-klaim sepihak begitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin disangkanya orang nggak tahu gitu ya. Disangkanya pelaku sejarahnya udah mati, udah meninggal, sehingga nggak ada yang membantah gitu kali ya. Alah, kebaratan dokter honoris causa ini mah. Alah, nanti banyak banget yang kita perlu bahas ini. Dokter honoris causa, dia klaim kan dapat 10, bakal nanti 15-an. Padahal presiden-presiden yang lain juga sama mendapatkan segitu, ada yang 20 juga. Tapi sekalipun tuh nggak pernah ada yang cerita itu. Tapi kan Megawati kan ngomong terus masalah itu. Diulang-ulang terus masalah itu. Aduh, ini kebanggaan kalian nih, junjungan kalian nih. Tapi nanti kita bahas detail yang lain-lainnya lagi ya. Oke, banyak banget materinya yang gede. Iya, belum Koni. Koni nanti kalau muncul lagi, saya nunggu munculnya dia, ya. Baru nanti saya bikinkan video baca BAP utuh. Ngeri kali itu sisinya. Tapi nanti nunggu Koni muncul dulu ya, muncul di publik. Ada mungkin di TV, mungkin di podcast, ya begitu muncul di publik. Ya udah nanti kita buatkan video saya bacakan BAP perselingkuhan Koni. Kembali lagi bahwa agenda pertemuan Prabowo Megawati kata saya nggak penting-penting amat. Teman-teman Gerindra nggak usah proaktif, pasif aja. Kalau memang diajak ya udah hayo. Apalagi sampai Prabowo datang ke rumah Megawati. Aduh, ini merendahkan banget ini martabat presiden. Coba kalau sampai kalian mau datang ke rumah Megawati atau mengagendakan pertemuan itu di rumah Megawati, ingat, Hari Raya Idul Fitri 2013, Prabowo datang ke rumah Megawati, itu nungguin 1 jam di depan rumah, tidak diterima, tidak disuruh masuk, tidak dibukakan pintunya, tidak ditemuin. Luar biasa kan? Loh, kok luar biasa sih, Kri? Kayak gini kok luar biasa sih? Ya, luar biasa attitude-nya. Ini bad attitude. Yang namanya tamu siapapun, kita wajib menghormati. Agama mengajarkan itu. Siapapun tamu, apapun tujuannya, hormatin dulu. Soal nanti pembahasan masalah atau agendanya itu di luar, ya kewajiban kita menghormati tamu. Karena hampir 1 jam Prabowo nggak ditemuin, nggak disuruh masuk juga enggak. Akhirnya Prabowo kembali pulang. Coba bayangkan.
Ingat itu. Idul Fitri 2013. Nggak diladenin, nggak ditemuin, coba. Megawati itu. Junjungan kalian tuh. Aku tengok video-video mereka kan. Ya masih oke sih, tapi kayaknya sepi penonton. Beberapa masih oke, tapi kalau secara average, dan saya bandingkan dengan grafik algoritma saya, lah jauh banget. Padahal mereka, aduh, bahasa-bahasa PDIP, siapa kiri? Ya itu, yang belakangan TV, apalagi TV, yang pakai TV semua lah. Yang satu akun mungkin ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8 YouTubernya gitu ya, yang ngisi konten-kontennya. Itu tuh. Itu isinya mencemooh, mencaci maki, merendahkan, menghina, dan mendiskreditkan Jokowi terus semuanya. Negatif aja semuanya terhadap Jokowi. Dan itu pula dulu sebelumnya ya masih mereka dukung Jokowi, negatif terhadap Prabowo. Nah, sekarang negatif terus terhadap Jokowi, ya sedikit positif memuji-muji dan memuja-muja Prabowo. Akal sehatnya di mana? Hari ini mereka ya sedikit menjilat-jilat kepada Prabowo kayak api ya kebakaran gitu, menjilat-jilat. Dan menjelek-menjelekan Jokowi sampai habis bahannya. Padahal mereka-mereka itu tadi, tahu lah ya, buzzer-buzzer PDIP siapa, pendukung Jokowi, mengunggul-unggulkan Jokowi terus. Begitu ada masalah dengan PDIP, padahal dulu ya memuji-muji Jokowi terus, menjelekkan Prabowo habis-habisan. Dulu, setelah Jokowi ada masalah dengan PDIP, dia habis menjelek-jelekan Jokowi, mengangkat-angkat Prabowo. Sampai menjilat-jilat, situ waras. Ya kalau dibuka videonya malu lah. Kasihan Pak Prabowo sebenarnya, serius. Kasihan. Beliau termasuknya ya teraniaya, direndahkan, dilecehkan. Ya masih tetap sabar, tegar gitu ya. Kasihan sebenarnya Pak Prabowo kalau orang tahu dalemannya persis. Kasihan bener, serius. Ya, belum pengkhianatan perjanjian batu tulis. Ini sebenarnya kalau bikin serangkaian cerita yang lengkap, satu dengan yang lain saling terkait, dan terkaitnya itu bukan lagi by asumsi. Ini menarik ini sebenarnya. Alamak. Oke ya, kepada kader-kader PDIP dan buzzer-buzzer PDIP, jangan sampai berhenti menghina Jokowi. Dan kita berkewajiban mengawal kasus Hasto sampai dengan tuntas. Awas, kita patut mencurigai pertemuan Prabowo Megawati. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Alasan kebangsaan, kepentingan rakyat. Bullshit. Omong kosong. Nah, demi kebangsaan, demi Indonesia, demi pembangunan. Enggak. Demi Hasto. Hasto dijalanin dulu kasusnya sampai selesai. Ya, sampai ingkrah, sampai menjalani hukuman. Nah, baru ngomong yang kedua, rekonsiliasi antara Prabowo dengan Megawati. Kalau enggak. Setuju ya? Kalau setuju, tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.